Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah makan dan minum. Ternyata ada aturannya loh di dalam Islam. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan aja langsung. Siapa yang baper? Oh, banyak Banyak mana? banget yang nih. belakang. Ya silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Astuti dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Bintara Jaya 2. Iya Bunda silakan. Baper Bun. Iya. Begini Bun. Di RT saya setiap sebulan sekali ada arisan. Nggak mungkin dong Bun kalau setiap arisan tuh nggak mungkin nggak diberi makanan dan minuman. Terus setelah saya amatin Bun, ada salah satu tetangga saya, makannya tuh Bun heboh sekali. Segala makanan, minuman diambil. Sampai sudah kenyang pun dia tetap makan. Oh bisa. Iya. Sudah saya saya tegur Bun. Tapi tetap Bun dia Tetap maksa makan. makan. Oke, Iya. iya. Ngebungkus lagi Bun. Aduh, agak ngelunjak ya. Apakah boleh Bun menurut Islam makan yang berlebihan? Begitu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaan Bunda Astuti nih. Gimana nih Bunda? Iya, ya. Masya Allah Bun. Bunda. Islam itu subhanallah mengatur berbagai macam hal sampai hal yang sangat detail, yaitu bagaimana kita makan. Jangan berlebihan. Ternyata tubuh kita ini dibagi 3 bagian. Sepertiga pertama itu untuk makanan. Sepertiga kedua yaitu untuk air. Dan sepertiga ketiga untuk udara. Jadi Bunda bisa ngerasain nih kalau makannya berlebihan, ngap. Minumnya kelebihan, kembung, sesek. Kenapa? Karena jatah udaranya dihabisin buat makan atau minum. Betul. Ini jelas ya dalam aturan Islam. Kenapa memang kita nggak boleh makan berlebih-lebihan? Ketika dikirimkan seorang raja dari Mesir mengirimkan hadiah untuk baginda Rasulullah SAW, dokter untuk mengobati orang-orang Madinah yang mungkin sakit, 1 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan nggak ada yang sakit. Dokternya bingung, nahnu na'kul hatta najuu wa iza akalna la nashba. Kami tuh ikutin Nabi. Kami makan kalau udah datang lapar dan kami berhenti sebelum kenyang. Bahkan kata salah seorang ulama, salamatul jasad fi qillatil ta'am. Selamatnya badan, kalau pengen badan kita sehat, badan kita selamat, fi qillatil ta'am, maka makanlah yang sedikit. Arti sedikit sesuai kebutuhan kita. Kan kebutuhan kita beda-beda. Sekedar hanya untuk sudah lurus nih tulang punggung belakang kita. Ibu kan kalau lapar bunda-bunda pasti begini. Iya, lemes, nunduk. Lemes, tapi kalau udah makan tegak lagi. Ketika udah segar, sudah tegak, udah cukup. Itu yang diatur dalam Islam insya Allah. Jadi lapar nih ya. Bahasa Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper dong? Ayo silakan, siapa nih? Bunda kan udah barusan. Mau lagi? Mau lagi? Oh yang belakang Bang. Udah, boleh. Siap nih Bunda? Pemanasan dulu dong. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Eni dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Bintara Jaya 2. Ya. Baper nih Bun. Iya Bunda. Bun, saya mau nanya. Anak teman saya kan suka main ke rumah. Dan terus sampai jam makan siang gitu. Terus saya suruh anak saya ajak temannya itu makan bareng-bareng. Tapi temennya ini kalau makan selalu ngomong, bicara, ngomong gitu, berisik. Saya tuh biasa di rumah kalau makan tidak boleh ngomong, kecuali makanan udah habis. Kalau mau ngomong silahkan, kalau makan udah selesai gitu. Terus gimana caranya saya memberitahu ke anak ini, tapi dia tidak tersinggung, anak saya juga tidak malu. Dan memberitahu orang tuanya agar orang tuanya tidak merasa tersinggung gitu. Dan apakah boleh di dalam Islam makan sambil bicara? Baik. Nah, terima kasih Bun. Segitu saja tanya. Baik. Gimana caranya memberitahu ke temennya
Biar dia temennya nggak tersinggung, sama orang tua juga nggak tersinggung. Karena dia makannya ngoceh mulu. Gitu. Bicara. Iya Bunda. Udah, maaf. Kali ini kita nggak ada yang bisa jawab. Lagi kok pada diem sih? Ini gimana? Ada Bun. Ya. Bunda. Iya. Boleh nggak sih ketika kita sedang makan itu sambil ngomong atau berbicara ketika makan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau minta apapun sama Allah, Allah kasih. Betul nggak Pun? Ibaratnya nih gunung dirubah jadi emas, Allah kasih buat Rasul. Malaikat bilang sama Rasul, Rasul mau dirubah jadi emas nggak nih? Kalau mau dirubah saya rubah sekarang. Rasul nggak miskin, tapi Rasul hidup dalam kesederhanaan. Pernah suatu malam Rasul keluar daripada rumahnya. Rasul kelaparan. Ketika keluar daripada rumah berjumpa dengan Umar. Umar ngapain? Lapar Rasul. Lah sama. Ada seorang sahabat mendengar daripada rumahnya percakapan Umar dan Rasulullah SAW. Dibukakan pintu rumah tersebut. Ya Umar, ya Rasulullah, mari datang ke rumahku. Ada makanan walaupun cuma 1 biji kurma. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, melihat 1 biji kurma tersebut, menangis Rasul. Bertanya sahabat, ya Rasul kenapa engkau menangis? Apa karena cuma 1 biji kurma? Rasul mengatakan, bukan karena itu. 1 biji kurma akan dimintai pertanggungjawabannya. 1 gelas air pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu posisinya Rasul lagi makan apa enggak? Lagi makan. Banyak riwayat yang mengatakan ketika ada sahabat yang makan daging, Rasulullah bilang habis makan daging unta, wudu ya. Terus perut yang paling celaka adalah ketika orang makan tapi tetangganya kelaparan. Itu Rasul katakan sedang makan. Jadi boleh ketika kita sedang makan itu berbicara, akan tetapi berbicara yang ada manfaatnya. Akan tetapi perhatikan sisi kebersihannya. Jangan sampai kita mengganggu kenyamanan orang lain sedang makan. Itu yang tidak diperbolehkan. Makan sambil gosip. Neng Ella. Allah, itu iya, sebelah. Gitu ya. Semakin seru ya tema kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda.